Sejumlah pemerintah di semua negara tentunya melakukan upaya untuk bisa mengantisipasi masuknya varian Omikron ke negara-negara mereka. Tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang tentunya juga terdampak dari pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk menangkal masuknya varian Omikron masuk ke Indonesia. Apa saja sebenarnya ajian tolak bala Omikron dari pemerintah Indonesia? Kita lihat bersama-sama. Jadi penyebaran virus Omikron kalau kita ketahui bahwa penyebaran umumnya itu dibawa oleh para pelaku perjalanan yang baru tiba dari perjalanan negara-negara yang diidentifikasi atau teridentifikasi terjadi penyebaran atau transmisi dari varian Omikron tersebut yang merupakan negara-negara berada di kawasan Afrika, utamanya Afrika Selatan, Namibia, lalu beberapa negara-negara Lesotho, Zimbabwe, dan yang berada di daratan Afrika. Nah, penerbangan yang berada dari wilayah negara atau daratan Afrika tersebut juga dilakukan pembatasan atau bahkan ada negara yang melakukan restriksi juga, termasuk diantaranya Amerika Serikat yang tidak membiarkan begitu ya warga negara yang berasal dari negara-negara yang teridentifikasi adanya penyebaran atau transmisi virus Omikron ini atau varian Omikron ini masuk ke negara mereka. Jadi kalau kita lihat negara yang teridentifikasi adanya Omikron termasuk diantaranya ada Jerman, Afrika Selatan, lalu ada Hong Kong, ada Jerman, ada Inggris, ada Australia, negara tetangga kita juga, dan bisa dikatakan ada Kanada, terus ada Italia, ada Israel, dan beberapa negara-negara yang berada di kawasan Afrika Selatan. Tentunya negara yang teridentifikasi adanya Omikron ini, orang-orang yang berasal dari negara tersebut atau mungkin yang melakukan perjalanan ke sana teridentifikasi selama kurang lebih dalam kurun waktu 14 hari akan dilakukan karantina yang cukup panjang juga masanya. Apa saja sih sebenarnya jurus dari Kementerian Perhubungan untuk mengupayakan virus ini tidak masuk ke Indonesia karena kita ketahui bahwa transmisinya itu rata-rata dari orang-orang yang setelah melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang teridentifikasi adanya transmisi varian Omikron tersebut. Yang pertama adalah menutup atau melarang warga negara asing dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari negara-negara Afrika Selatan seperti Afrika Selatan, ada Botswana juga, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, dan beberapa negara-negara yang berada di kawasan Afrika tentunya ya. Yang kedua adalah warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan perjalanan kembali ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara tersebut juga wajib melakukan karantina selama 14 kali 24 jam. Jadi cukup panjang sebenarnya juga untuk masa karantinanya. Jadi meningkatkan waktu karantina menjadi 7 kali 24 jam dari sebelumnya selama 3 kali 24 jam bahkan dinaik lagi menjadi 10 kali 24 jam bagi warga negara asing dan juga warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Indonesia dan juga melakukan ataupun memiliki riwayat perjalanan di luar negeri dari 11 negara-negara yang teridentifikasi adanya penyebaran varian virus COVID-19 varian Omikron tersebut. Dan selain itu juga untuk wilayah-wilayah perbatasan jalur darat juga terjadi pengetatan seperti misalnya di pos lintas batas yang berbatasan langsung dengan beberapa negara-negara tetangga untuk tentunya warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia juga atau para pekerja yang bekerja juga di luar negeri begitu yang masuk ke Indonesia juga akan dilakukan masa karantina. Tentunya ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar varian Omikron ini tidak masuk ke Indonesia karena kita ketahui varian Delta dan varian-varian sebelumnya sudah cukup memporak-porandakan kesehatan dan juga ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah lebih aware begitu ya atau lebih antisipatif begitu untuk melakukan langkah-langkah sebelum masuknya ke varian Omikron ini ke Indonesia. Termasuk di antara juga kalau kita berkaca ke negeri Paman Sam atau Amerika Serikat yang bahkan juga aturannya jauh lebih ketat untuk negara-negara yang teridentifikasi ada transmisi varian Omikron tersebut. Bahkan ahli kesehatan juga meminta bahwa ada harus pemeriksaan yang ketat bahkan sebelum 26 November 2021 kemarin. Karena kita ketahui transmisinya cukup cepat apalagi orang-orang yang setelah melakukan perjalanan dari negara-negara yang teridentifikasi ada Omikron. Seperti yang dikatakan oleh Pak Chandra Yoga Aditama yaitu Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa perlu dilakukan penelusuran apakah mereka sekarang sehat saja atau barangkali ada yang sakit yang tentu harus diisolasi dan juga ditangani dengan seksama termasuk whole genome sequencing. Dan bisa dikatakan harus diterapkan karantina 14 hari bagi seluruh pendatang asing siapapun itu mau WNA dan juga WNI karena kita ketahui perjalanan dari luar negeri amat sangat rentan begitu ya karena virus ini berasal dari negara Afrika Selatan. Jadi harus ada karantina yang lebih ketat bagi para pendatang asing
Dan yang kedua adalah fasilitas karantina harus jauh lebih memadai karena kita ketahui bahwa hari karantinanya atau masa karantinanya cukup panjang, maka dari itu fasilitas-fasilitas di karantina juga harus jauh lebih memadai. Dan yang ketiga adalah menerapkan pengetatan bagi seluruh pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi kunci utamanya adalah terjadi pengetatan bagi orang-orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri dan akan masuk ke Indonesia. Semoga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah melihat bagaimana varian Omikron yang merebak di beberapa negara tentunya harus diantisipasi lebih cepat. Karena kita ketahui bahwa 2022 mendatang adalah tahun di mana kita semua mendapatkan ada pemulihan dari sektor kesehatan dan juga ekonomi negara kita.